Presiden Jokowi sampaikan kabar baik. Indonesia resmi menangkan gugatan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa di WTO. Kementerian Perdagangan Kemendak mengungkapkan sengketa diskriminasi sawit yang dilakukan Uni Eropa terhadap Indonesia telah memasuki babak akhir. Indonesia sebelumnya menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive 2 RED 2 dan Delegated Regulation Uni Eropa pada 2017. Gugatan ini terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS 593. Direktur Keamanan Perdagangan Kemendak, Nathan Kambuno menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu diterbitkan interim report atau final report dari kasus ini. Dia pun menaruh optimisme yang sangat besar dalam kasus ini. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang cukup bagus untuk memenangkan gugatan ini. Peluangnya cukup bagus, kita masih menunggu diterbitkan interim report atau final report yang diperkirakan akan keluar di tahun depan. Meski ada kemungkinan menang dalam gugatan ini, dia mengatakan ada kemungkinan Uni Eropa juga akan melakukan banding jika pihaknya kalah dalam gugatan ini. Kalau Indonesia menang, bisa saja UE melakukan banding. Demikian pula sebaliknya, tutur Nathan. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa saat ini Badan Banding WTO sedang tidak berfungsi. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi agar interim report atau final report ini agar dapat terbit, Pemri akan menempuh arbitration ad hoc. Untuk diketahui, dalam RED 2, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi, high risk, terhadap deforestasi. Untuk itu, Uni Eropa akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan total penggunaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk biodiesel. Sebelumnya, Indonesia pun telah menjalani proses persidangan dan menyampaikan dokumen lengkap terkait gugatan ini. Seperti diketahui, ekspor kelapa sawit nasional ke mancanegara kini tengah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa negara Eropa gencar menggelar kampanye hitam terhadap produk minyak sawit mentah atau crude palm oil. Asal Indonesia, terutama terkait isu deforestasi, pekerja anak sampai pelanggaran hak asasi manusia, hambatan tarif pun dilancarkan. Akibatnya, CPO Indonesia tersendat. Padahal, total produksi CPO Indonesia kini sedang terus melonjak, sehingga oversupply pun tak bisa dihindari. Pada 2017, produksi CPO Indonesia mencapai 37,8 juta ton per tahun. Lalu tahun ini diperkirakan naik menjadi 39,8 juta ton per tahun.